Halo Cok, tolong Cok, tolong Cok, tolong subscribe channel gua, subscribe, jangan lupa lonceng juga Cok, di like juga ya, please banget, tolong. Udah ya? Oke, langsung ke video, let's go. Halo kawan perubahan, jadi gue baru aja selesai dari syuting podcast bebas bicara yang ke-9, yang ini videonya. Dan juga hari ini kan sesuai janji gue bakal ke bawah untuk lihat cek Jogja gimana keadaannya sekarang, apakah sepi banget atau enggak. Karena teman-teman gue bilang sih Jogja sepi sih waktu mereka ke bandara. Karena juga sekalian gue harus beli makanan dari Lonsihan karena udah habis banget, udah hari ini habis tepatnya karena tadi mereka siang masih bisa tempat makan. Ini jam berapa ya? Jam 2. Tadi jam 12 gue udah ngasih makan ke mereka. Dan hari ini gue bakal beli makanan baru mereka, tentunya ke pet shop. Semoga aja ada sih. Takutnya nggak ada gitu loh makanan hamster di pet shop. Aturannya ada sih memang, tapi ya kita lihat aja ya guys. Dan juga gue udah beli masker untuk jaga-jaga nih, untuk jaga-jaga keamanan gue. Dan gue bakal berusaha nggak nyentuh apapun selain ini. Gorilla Pod gue, dan juga gue udah beli mic ini untuk mic vlog guys. Ada kecil, sorry. Jadi gue udah beli mic vlog ya, walaupun suaranya agak ada noise nya gitu, tapi ya bisa dihilangin lah, gampang lah nanti, itu tergantung editing aja. Jadi langsung aja kita cek kota Jogja. Ya, jadi gue udah nyampe Malioboro guys. Dan tadi gue udah parkir. Ini parkirannya dekat Hotel Ibis. Ada di sana, di belakang situ. Dan harganya itu 5.000. Ya cukup mahal lah kalau dibilang. Cuman ya udahlah ya, daripada nggak parkir. Dan sekarang gue lagi menuju Malioboro. Kita keliling-keliling Malioboro dulu. Gimana keadaan dan kondisi Malioboro. Ya begitulah. Gue udah pakai masker, pakai kupluk. Rapiin dulu biar gak diketahui orang-orang dan teman-teman gue. Ini pertama kalinya gue ngevlog di luar dan gue nggak tahu ini kedengaran gak atas suaranya, tapi ya udahlah ya, coba aja. Ya guys, jadi keadaan Jogja tuh dibilang sepi banget sih nggak juga, cuman kalau dibilang rame banget kayak biasanya nggak juga. Hari ini hari Sabtu dimana gue nge-record ini, jadi kalian bisa lihat ya kayak nggak ada orang sih. Terus di sana juga sepi, biasanya jalanan macet karena mungkin banyak orang juga yang udah pada balik. Ya mahasiswa kan pada balik kan. Jadi ya seperti itulah. Kita coba ke daerah depan ya, daerah apa namanya, di tempat itu loh, tulisan Malioboro sama Yogyakarta. Kita lihat ramai atau enggak. Ya walaupun gue dari sana sih tadi. Cuma di jalanan di Jogja tadi gue kesini dari atas, dari WI itu sepi banget sih, tapi nggak terlalu sepi, cuman nggak seramai biasanya aja gitu. Wow, efeknya berubah. Gue nggak pakai filter ya BTW, cuman emang HP gue kalau kena cahaya yang berbeda dia akan jadi ada efeknya gitu. Ya ini pertama kali yang gue ngevlog di luar dan gue malu banget sumpah. Makanya gue pakai masker dan kupluk. Ya namanya juga latihan guys, untuk di luar biar kebiasa. Info aja, di sini tuh lagi banyak fotografer. Mungkin karena momennya sepi juga ya. Dan dari tadi gue lihat ada sekitar 3 atau 4
Tadi gua nggak salah di depan sana ada juga yang lagi foto-foto. Tapi emang iya sih guys, cocok banget sih untuk foto-foto dalam kondisi yang suasananya kayak gini karena sepi. Cuman gua nggak saranin kalian pergi keluar karena stay di rumah aja, ini bahaya corona. Aksi ini jangan ditiru oleh siapapun karena gua ngelakuin ini supaya yang ngasih tahu ke kalian lah gimana keadaan kota Jogja setelah adanya corona ini. Dan kalau kalian mau tahu di sini juga stasiun kereta masih aktif dan juga kayak misalnya pesawat atau bandara itu masih pada terbang karena teman-teman gue juga ada beberapa yang masih belum terbang. Ya beberapa orang masih banyak lah yang di sini. Cuman lagi nunggu mereka pergi aja. Gue nggak tahu sih kapan mereka pergi. Ada yang besok juga ada. Jadi bentar lagi juga bandara Jogja yang baru kan bakal buka kan. Jadi mungkin gue bakal nge-vlog di bandara atau kalau boleh. We will see aja. Tuh kalau kalian mau lihat orang yang foto-foto, banyak modeling. Ya, ada Grand Ina. Ya, gue jalan dari ujung sana ke ujung sini. Itu tadi gue parkir di sekitarnya tuh pertengahan lah, di sebelahnya Mall Malioboro itu loh. Ya lumayan lah olahraga. Gue udah jarang pergi jalan-jalan keluar kan. Biasanya gue touring terus, tapi sekarang ya gimana kan? Yang nunggang kuda gue lihat juga jadi sedikit sih. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin pada istirahat kali ya. Ini ada yang nunggang juga. Asik buat video TikTok. Video TikTok. Nice. Ya di sana. Oh ya ada yang di sekitaran jalan juga banyak disediain hand sanitizer buat jaga-jaga kalau misalnya kalian mau nyemprotin. Karena kan ini daerah publik. Di daerah publik itu ya pastilah disediain safety first buat kalian. Ya gue lihat sih di sini juga banyak orang yang maskeran. Teman beberapa orang juga nggak maskeran. Gue nggak tahu kenapa. Dan banyak juga toko-toko yang tutup. Tuh, padahal biasanya buka. Gue nggak tahu kenapa. Ya mereka mungkin jaga diri juga. Terus kita bakal pergi ke sana karena di sana banyak orang-orang jualan gitu loh. Let's go. Bentar gue istirahat bentar ya, capek. Baru jalan dikit udah capek guys. Akibat udah jarang jalan-jalan dan keluar kosan jadi ya gini lah. Terus gue juga mau lihat keadaan sekitar. Ini jalanan sepi banget, biasanya macet. Gak tahu kenapa. Mungkin nanti gue bakal naik becak juga ya, nggak tahu ya. Kalau untuk keliling Jogja kayaknya lebih efektif buat naik mereka sih. Ya karena mereka itu kan biasanya ngajak keliling, cuman biasanya agak mahal gitu loh. Cuman nggak tahu sih kalau sekarang. Pada masih ada yang buka juga, cuman ada beberapa toko yang tutup. Kalau dibilang sepi sih, ya lebih sepi lah dari biasanya. Biasanya jalanan penuh, cuman hari ini enggak. Kayaknya orang-orang yang pada stay di Jogja atau emang orang Jogja aja yang di sini lagi pada bosen mungkin. Cuman ya biasanya sih turunnya udah rame sih. Soalnya ini jam-jam 5 atau jam 4-an gitu. Udah mulai mau menjelang malam. Biasanya kalau malam tuh di sini rame banget. Dan ini ya gitu, nggak ada cewek, nggak ada orang-orang bucin. Biasanya banyak nih orang-orang bucin di sini. Yang lagi main catur guys, menikmati senja. Ya seperti inilah kota Jogja, masih santai-santai saja. Nggak tahu lagi ada ya sebaiknya sih buat warga Jogja lebih stay safe aja sih, jangan sampai kayak Jakarta udah banyak juga kan kasus. Makin hari makin rame, makin banyak yang kena corona, banyak yang meninggal juga. Gue cuman pengen bilang aja ke kalian, tolong jaga kesehatan, jangan sampai kalian sakit, jangan sampai kalian itu ya terhindar lah dari corona. Jaga kesehatan, cuci tangan selalu, banyak tutorial cuci tangan yang benar, terus ya jangan keluar rumah kayak gue kayak gini lah. Gue cuman ngelakuin ini karena gue udah bilang ke kalian gue bakal keluar, jadi gue tepatin omongan gue karena cowok yang dipegang adalah omongannya. Ya kita lihat lagi ke depan sana, mungkin gue bakal ke alun-alun juga. Ada Burger King tapi sepi, nggak ada kehidupan. Mall juga nggak ada kehidupan. Biasanya kalau malam ada orang yang nyanyi-nyanyi gitu guys. Ya kayak perkusi gitu lah.
Cuman sekarang lagi nggak ada. Biasanya kalau sore udah persiapan gitu loh, nyiapin alat-alatnya. Cuman mereka kayaknya juga lebih liburkan diri. Cuman di jalanan, di lampu merah, kalau di lampu merah tuh banyak juga orang yang perkusi. Terus kalau di jalanan tadi gue lihat sih masih banyak sih yang perkusi. Jadi ya tergantung orangnya masing-masing sih, mereka mau atau enggak itu hak mereka. Karena ya lebih baik stay di rumah aja lah daripada kita keluar-keluar kayak gini. Gue juga udah ngabarin orang tua gue tadi kalau gue mau keluar. Dan gue udah fotoin kalau gue udah nyampe Malioboro. Gue kayaknya mau naik becak deh, keliling-keliling Jogja. Tapi gue mau lihat harganya dulu kalau misalnya pas. Karena uang di dompet gue belum menarik. Tinggal berapa ya, 45.000 kalau nggak salah. Kayaknya cukup sih. Ya nawar-nawar dikit lah pasti. Ya, ayo kita tawar-tawar abang. Ya jadi guys, kita udah nawar sama bapaknya 20.000. Itu keliling gak tahu kemana di bawah, cuman langsung aja Pak. Naik aja ya, kita bakal daripada kita keliling Jogja nggak jelas di Malioboro doang, mending kita naik beca. Jadi kita santai, bisa sambil nge-vlog juga. Becanya motor jadi agak ribet, gak apa-apa ya. Let's go everybody. Gak ada orang ya Pak? Saya dari UI Pak, di atas Jakal. Pak, lagi nggak ngampus Pak, diliburkan. Pada balik semua orang-orang. Oh ya guys, tadi gue mau bilang kalau misalnya gue kira kita bakal diajak jalan-jalan keliling-keliling gitu. Soalnya terakhir gue naik becak tuh gue diajak keliling. Ini nggak tahu kenapa, cuman di bawah muter kayak tadi doang. Ya mungkin karena gue bilang nggak usah mampir-mampir ke tempat belanja sih. Cuman gue maksudnya tuh lewat aja gitu, nggak usah masuk mampir. Cuman ya mungkin salah pengertian aja. Oke, kita mungkin bakal ke KM0. Kita lihat gimana kondisinya. Ya jadi di luar hujan guys, jadi gua nggak bisa di luar, jadi kita di teras aja sambil lihat-lihat gimana keadaan dan kondisi yang di dalam. Biasanya kan di dalam nih banyak orang yang jualan gitu, tapi sekarang ya seperti yang kalian lihat lah, udah mulai banyak yang tutup, banyak tinggal sedikit. Cuman berapa masih buka. Di luar juga masih ada orang, itu ada preman juga. Ya coba lah keluar ya, nggak tahu hujannya udah reda. Tadi gue bicara-bicara juga sama orang-orang, katanya orang-orang yang dari Bandung, dari Jakarta itu udah nggak bisa masuk ke sini lagi. Nggak tahu sejak kapan, cuman info yang mereka dapat kayak gitu. Gue sih nggak tahu, kalau kalian tahu tulis di kolom komentar ya guys. Karena ada kampung Cina, kampung Ketandan, buat yang belum tahu aja sih. Di situ ada cuci tangan, kayaknya kita bakal cuci tangan bentar lah ya. Karena nggak tahu, tangan gue mulai kering. Gue udah cuci tangan. Ya di sepanjang jalannya memang banyak disediain cuci tangan. Kelihatan nggak bahasanya? Kelihatan ya? Tuh. Jadi ya gitu emang. Ya bagus sih menurut gue, walaupun cuci tangannya itu ya sabun cuci tangan biasa, bukan hand sanitizer yang pakai alkohol kayaknya. Cuman nggak tahu juga sih. Cuman ya bagus aja lah disediain kayak gitu di sini, di tempat umum, di publik. Biar sama-sama jaga diri aja lah ya. Kalau kalian tanya masih ada orang bucin atau enggak, itu di belakang gua tuh masih ada orang bucin. Ya corona tidak menghalangi orang untuk saling mencintai kayaknya ya, asik. Ale banget anjir. Ya gue jomblo jadi gue jalan sendiri. Kalau kalian tanya gue sama siapa, gue sendiri. Teman-teman gue udah pada balik, pada siap-siap balik. Jadi gue sendirian aja nge-vlog di sini, nyantai aja. Kalau dibilang malu karena ini pertama kali. Cuman gue santai aja sih. Karena jika kalian love yourself itu enak guys. Dan kalau misalnya kalian jalan-jalan sendiri itu kayak
Ya nggak perlu nunggu-nunggu, terus nggak ada beban, bebas saya gitu sendiri jalan. Bukannya gue nggak ada temen ya, tapi emang teman-teman gue lagi pada balik aja. Biasanya gue touring rame-rame. Nanti lah kita buat, setelah mereka balik, kita buat video kembalinya mereka ke Jogja di bandara yang baru tentunya. Mungkin kita bakal jemput satu persatu atau satu orang aja, gak tahu. Agak malas sih soalnya jauh banget guys. Ini adalah peta Jalan Margamulya. Nih kita ada di sini. Jadi ini Tugu, tempat tadi yang gue tunjukin itu. Atau di sana ya? Ya di sana lah, di belakang kita, alun-alun lor. Ini buat kalian yang nggak tahu ya sih. Gue bakal tunjukin ke kalian semuanya lah. Let's go. Lihat masih banyak orang yang peduli juga kan, pada cuci tangan santai. Ya walaupun mereka nggak pakai masker, karena kan masker dianjurkan cuma untuk orang sakit. Jadi kalian nggak usah berlebihan gitu. Gue sendiri pakai masker karena ya buat jaga-jaga aja lah, kan bahaya juga kalau misalnya nggak pakai. Lebih safety aja. Ya jadi kita udah hampir nyampai KM0. Ya ada di situ, di sana ada benteng Vandenberg namanya. Ntar aku balik kamera. Tuh di situ ada benteng Vandenberg. Cuman lagi tutup pintunya. Biasanya tuh bisa masuk. Cuman ada jam-jamnya gitu sih. Kita sekarang ada di sisi kanan. Gua mau pindah nyebrang ke kiri. Semoga nggak ada orang. Aman guys. Karena jalannya sepi. Adek. Tadi ada yang bilang halo guys, jadi kita sapa lah. Jadi di sini ada monumen, menurut gue monumen nasional, gue nggak tahu karena entahlah ya, gue lupa namanya. Tapi kayaknya monumen nasional sih. Di sana ada Bank BNI. Terus di depan sana ada keraton. Ntar kita ke sana kayaknya kalau gue nggak capek. Gue sebenarnya guys itu nggak tahu. Oh jalan kota Jogja. Oh itu ada palang itu. Iya lurus tuh ke keraton. Ntar gue lihat. Tuh guys. Jadi lurus ke keraton, kanan ke parkir bus wisata Ngabean, Pulau Kelaman, Balai Kota, kiri. Kalau mau lurus kita jalan bisa, santai aja. Ayolah kita mampir ke alun-alun. Alun-alun apa ya? Lupa ya. Monumen yang tadi itu namanya adalah Monumen Serangan Umum 11 Maret. Itu yang di belakang. Ya, yang misalkan perjuangan lah. Perjuangan para perjuangan di tanggal 11 Maret. Tahun berapa ya? Di 1949 ya. Kalau salah ya. Oh iya, 1949. Jadi itu monumennya Serangan 1949. Enaknya jalan-jalan di Jogja itu, kalau misalnya kalian gak tahu jalan, itu pasti ada palangnya gitu. Nih palang kayak gini. Jadi kalian tuh pasti aman gitu loh. Kalau mau kemana-mana kalian tahu jalan. Kita kan mau ke sana kan, lurus ke keraton, ke daerah sana. Ya ini kita ada di titik 0 nih. Itu adalah titik 0 Jogja. Tahu gue sih gitu sih. Di antara Bank BNI ini pernah dibuat film apa gitu, gue lupa. Dan juga kantor pos Indonesia yang udah lama banget gedungnya. Sayangnya kalau kalian di Jogja, kalian jadi penyeberang, nggak ada sama sekali lampu penerbangan. Lampu penyeberangannya nggak ada sama sekali. Ya agak parah sih ya, ternyata pihak Jogja tolong buatin. Let's go kita nyebrang. Kalau kalian bilang gua nggak ngeliat-liat, nyebrangnya salah. Karena gua lihat, ini lagi berhenti lampu merah. Ada juga orang yang foto-foto dari tadi. Ya para fotografer lagi banyak hunting karena sepi kan. Enak jadinya motonya. Jadi di Jogja itu ada jalan setapak untuk disabilitas. Nih yang gue injek sekarang. Terapi. Oh ada map lagi guys. Nih kita kan tadi dari sini. Gue nggak nyentuh. Jalan Marga Utama, Margamulya, Jalan Malibara. Tadi ini kita di sini nih. Terus jalan ke sini alun-alun lor. Sekarang you are here. Berarti di depan kita itu alun-alun kidul, ada Gebayanan sama Mijen di sini. Sekarang kita di sini, alun-alun lor ada di sebelah sana. Oke. Jadi kita lurus aja.
Let's go. Sampai alun-alun sepi tak ada orang. Ingat gue ini bukan alun-alun kidul, berarti ini adalah alun-alun lor. Karena alun-alun kidul tuh ada pohon dua kayak gitu, tapi nggak kayak gitu. Jadi ada di namanya, gue nggak tahu sih namanya teman. Katanya kalau kita berhasil lewatin pohonnya itu, kita tuh bakal apa namanya? Bakal apa yang kita mau tuh dikabulkan gitu. Ada yang olahraga juga tuh di situ. Banyak ya, walaupun corona kita harus tetap olahraga. Jangan kayak gua stay di kos tapi nggak ngapa-ngapain. Aduh, kayaknya kita bakal balik aja lah ya. Masa kita mau jalan terus? Oke, kita balik ke tempat asal. Ada abang-abang yang lagi tidur, kecapean. Jadi gue bakal balik ke kosan. Kita balik dulu, nanti gue review gimana-gimananya di kosan aja. Karena ini hari udah makin gelap, udah mau maghrib. Jadi kita mending balik aja, karena menurut gue nggak aman kalau balik ke kosan gue itu malam banget. Ya pertengahan malam tuh agak-agak gimana gitu guys, banyak kelitih atau namanya juga begal. Ya gue cari aman lah, antara corona sama begal sama aja sih dangerousnya, sama-sama bikin mati mereka. Jadi kita harus balik ke atas sama balik ke parkiran dulu, oke? Jadi buat kalian yang belum tahu, di daerah sini tuh ada bioskop Sona Budoyo. Ditutup sementara, kalian bisa lihat tuh. Yang udah sering pasti belum tahu juga sih, ada perpustakaannya. Jadi di sini nih ada perpustakaan yang ngajarin kita baca. Bukan ngajarin sih, nyuruh kita baca. Ini ada Pak Jokowi guys, ada Pak Jokowi. Sudah cuci tangan belum? Kalau tubuh kita sehat, ayo cuci tangan saja. Maskernya buat yang lebih membutuhkan. Oke Pak Jokowi. Jadi ini ada tulisannya corona lagi nih. Ini baru kayaknya ya, waspada corona. Yang di belakangnya apa nih? Oh sama, dunia lagi mewaspadai corona. Ini kayaknya baru. Gua nggak tahu sejak kapan dibangunnya. Ini di sini ada juga coffee tea, tapi tutup. Banyak yang belum tahu tempat tadi karena biasanya orang-orang itu cuma ke kilometer 0 atau makan-makan di kayak angkringan di sekitar Malioboro. Cuman tadi gue nggak ada ngelihat sih angkringan-angkringan di Malioboro. Nggak tahu, disuruh tutup dulu mungkin ya. Entahlah guys, nggak tahu. Gue sekarang lagi ada di depannya Bank BNI, ya kayak penjara gitu. Tutup tapi guys. Gue mau balik nyebrang, ini jalan Jaya Medahlan. Kamera gue kayak gini ya, kalau misalnya kurang cahaya agak-agak biru kuningan gitu. Jadi kita nunggu dulu, langsung nyebrang lah. Jadi gue nge-vlog kayak gini, banyak yang ngeliatin. Nggak tahu, gue sebagai anak yang introvert tuh sejujurnya malu guys. Cuman ya gue suka aja kayak gini, gue bicara, ngasih tahu ke kalian, ngasih informasi ke kalian gimana kota Jogja, tempat rame. Terus kalau misalnya kalian suka video ini, komen di bawah part 2, kalian mau ada part 2 atau enggak. Terus kita mau kemana setelah dari Malioboro terus ke KM0, kalian maunya kami kemana, oke? Cekidot. Komen di bawah ya, komen di bawah, komen. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian, biar mereka tahu gimana kondisi Jogja saat ini. Nah pasar sore kayaknya udah tutup. Tak tutup, entah emang gak jualan sih dari awal. Sepi soalnya. Ini yang jualan di sini nih aturannya rame nih. Angkringan gua nggak lihat juga. Nih pada tutup, banyak yang jualan. Gua nggak tahu ya kopi just di sana tutup atau enggak. Cuman udah jauh banget guys. Info dikit aja ke kalian. Semalam gua tuh nontonin The Next Show dari Net TV itu. Terus ada ngundang dokter kan. Ya sebenarnya corona itu nggak bisa nyebar lewat udara, kecuali emang kalian tuh, ntar gue nyebrang, kecuali emang kalian tuh kayak dokter gigi gitu ngapain pasiennya, baru bisa lewat udara. Sebenarnya corona itu nyebarnya dari sentuhan dan juga air liur kita itu guys. Jadi hindarilah, misalnya kalau ada orang bersin ya tutup pakai siku, jangan pakai tangan karena bahaya bagi diri kalian sendiri. Ya itu sekedar informasi aja buat kalian sih. Banyak orang-orang bucin di sekitar. Bajunya kepelan lagi. Apalah daya sebagai kaum jomblo ya.
yang tidak ada yang mau. Ya gue nggak mau pacaran juga sih, langsung nikahin aja lah ya. Buat lu yang lagi gue tunggu kehadiran gue juga, yang lagi ada di Pekanbaru, buat cewek yang di Pekanbaru yang gue incer dari SMA, gue masih sayang sama lo. Asik, bacot. Jadi gimana menurut gue, apakah Jogja itu sepi atau rame atau biasa aja? Menurut gue itu Jogja lah lagi sepi, lebih dari biasanya. Tinggal mungkin hanya 40% orang doang yang ada di Jogja yang lagi keluar. Dan juga banyak orang yang udah pulang balik juga. Jadi intinya Jogja itu sepi, cuman nggak sepi banget, nggak kayak kota mati yang diberitakan kayak Wuhan, kayak orang di stay di rumah aja. Tapi masih banyak juga lah orang-orang yang tetap keluaran dan keliaran di sini. Mungkin kerja juga, nggak tahu ya. Tapi intinya Jogja itu sepi tapi nggak sepi banget. Katanya bapak gue itu di sini udah banyak orang Jakarta, bule-bule Jakarta itu pada datangin Jogja. Karena katanya Jogja masih belum terlalu rawan, walaupun udah ada yang corona. Cuman belum banyak, cuman ya kita stay safe aja lah ya guys. Sarah gue udah mau habis, gila. Tuh di Jogja biasanya tuh banyak kayak gitu, kayak nyanyi-nyanyi, orang buta gitu. Maaf ya, gue nyebutnya buta, cuman emang gitu kondisinya. Cuman sekarang cuman gue lihat dari tadi sepanjang jalan cuman satu dia doang. Ya mungkin yang lainnya nggak tahu di mana ya. Thank you udah nonton, bye bye.